Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Mohon izin pengasuh, mohon izin staff senior, mohon izin senior, mohon izin rekan-rekan, mohon izin Pak, mohon izin memperkenalkan diri. Taruna Muda, nama diriku Krisna Saputra, NRP 22600114, Prodi D3 KPN, kelas KPNA. Di sini saya akan mempresentasikan hasil UAS saya. Vessel, kapal. 1. Ship particular. Dalam ship particular disebutkan tentang data spesifikasi kapal. DWT atau deadweight tonnage atau DWT adalah berat kapal keseluruhan dalam keadaan muatan penuh dan siap untuk berlayar dikurangi berat kapal kosong termasuk mesin, permesinan dan perpipaan. Jadi DWT adalah bobot mati yang berisikan penjumlahan dan berat muatan barang, bahan bakar, minyak, pelumas, air tawar, balas, provisi atau perbekalan, barang berupa konsumsi, penumpang dan anak buah kapal atau ABK. GRT adalah perhitungan volume semua ruang yang terletak di bawah geladak kapal ditambah dengan volume ruangan tertutup yang terletak di atas geladak ditambah dengan isi ruangan beserta semua ruang tertutup yang terletak di atas geladak paling atas atau superstruktur. LOA adalah panjang kapal yang diukur dari haluan kapal terdepan sampai buritan kapal paling belakang, merupakan ukuran utama yang diperlukan dalam kaitan dengan panjang dermaga muatan. Semakin panjang LOA, semakin besar kapal, berarti semakin besar daya angkut kapal tersebut. BEAM adalah ukuran lebar kapal. Itu selalu diukur pada titik terlebar karena sering digunakan untuk menentukan apakah bagian dapat dengan aman dibuat di dekat rintangan. BEAM penting dalam menentukan karakteristik penanganan desain kapal. Hull beam yang sempit akan berjalan cepat tetapi tidak akan berkinerja baik dalam gelombang berat karena penampung yang sempit. Draft. Syarat air kapal atau dikatakan juga sebagai adalah jarak vertikal antara garis air sampai dengan lunas kapal. Semakin banyak muatan kapal, semakin dalam kapal masuk ke dalam air. Draft digunakan untuk menetapkan kedalaman alur pelayaran yang dilewati kapal serta kolam pelabuhan termasuk kedalaman air di dermaga. 2. Ship dokumen atau dokumen sertifikat kapal. 1. Seaworthy Certificate, sertifikat kelayakan. Dokumen kapal selanjutnya yang wajib dimiliki adalah sertifikat layak berlayar laut atau disebut dengan Seaworthy Certificate. Dokumen ini merupakan bukti bahwa kapal memiliki kelayakan untuk berlayar. 2. Safety Certificate atau sertifikat keamanan. Dokumen kapal selanjutnya yang harus dilengkapi untuk menghindari tilang pada kapal adalah sertifikat keamanan. Dokumen ini diperlukan khusus bagi kapal penumpang. 3. Derafting Certificate atau sertifikat bebas tikus. Sertifikat bebas tikus atau derafting certificate merupakan dokumen penting bagi kapal yang akan berangkat. Seperti yang diketahui bahwa tikus merupakan hewan pengerat yang tidak boleh berada di atas kapal. Maka dari itu awak kapal harus memastikan agar tidak ada tikus berada di atas kapal. 4. Surat daftar awak kapal. Sesuai dengan namanya, dokumen ini adalah dokumen yang memuat daftar anak buah kapal. Dokumen ini dikenal juga dengan istilah monsterol atau surat izin rules. 5. Bill of Health, surat kesehatan. Masih berkaitan dengan dokumen kapal sebelumnya, Bill of Health atau surat kesehatan adalah surat keterangan kesehatan awak kapal. Shipment atau pengiriman. 1. Shipping dokumen atau dokumen pengapalan atau dokumen muatan. Tally sheet, suatu daftar atau catatan perhitungan jumlah atau banyak muatan yang diterima atau muatan yang dibongkar oleh kapal. Perhitungan dilakukan oleh tally clerk dan disahkan atau diketahui oleh mualim 1. Manifest, surat yang merupakan suatu daftar barang-barang atau muatan yang telah dikapalkan, di mana daftar tersebut berisi nama kapal, pelabuhan muatan dan pelabuhan tujuan, nama nahkoda, tanggal, nomor BL pengiriman atau shipper, penerima atau konsigni, tanda atau mark, jumlah atau banyaknya jenis barang atau muatan, isi dan berat dan keterangan jika ada dibuat oleh perusahaan pelayaran. Bill of Landing merupakan surat persetujuan pengangkutan barang antara pengirim atau shipper dan perusahaan pelayaran atau owner dengan segala konsekuensinya yang tertera pada surat tersebut. Juga dapat merupakan surat kepemilikan barang sebagaimana yang tertera dalam surat tersebut
dan oleh karenanya dapat diperjualbelikan sehingga bill of lading ini juga merupakan surat berharga. Letter of indemnity atau letter of guard adalah surat jaminan yang dibuat oleh shipper untuk memperoleh klaim atau BL, di mana shipper akan bertanggung jawab apabila timbul klaim atas barang tersebut. Delivery order, suatu surat yang menyatakan kepemilikan atas barang atau muatan di mana DO dapat diperoleh dengan memerlukan BL miliknya. 2. Pihak dalam mengirim barang-barang menggunakan kapal niaga. Shipper, pengirim barang yang melampirkan beberapa dokumen seperti bill of lading, packing list hingga commercial invoice. Consignee, istilah untuk menyebut penerima barang sehingga alamat consignee harus ditulis dengan jelas. Carrier, perusahaan pelayaran yang melaksanakan pengangkutan barang dari pelabuhan muat untuk diangkut atau disampaikan ke pelabuhan tujuan dengan kapal. 3. Alur pelayaran niaga. Pengirim mempacking pesanan konsignee di gudang, lalu pesanan tersebut di-tracking menuju ke terminal pemuatan barang ke kontainer, lalu kontainer dimuat ke atas kapal untuk ditunjukkan ke pelabuhan tujuan. Setelah kapal sampai di pelabuhan tujuan, kontainer ditujukan ke TKBM, lalu kontainer ditujukan ke konsignee dengan jasa tracking. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.